Ya, halo teman-teman, selamat datang di tutorial Teori Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan penghitungan biaya dalam konteks ini adalah biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa biaya biaya secara garis besar itu ada dua ya teman-teman ya, yaitu secara ekonomi dan secara akuntansi kan gitu ya, akuntansi. Nah, di ekonomi itu akan ada istilah biaya peluang gitu ya. Biaya peluang dan juga akan ada yang namanya biaya tenggelam. Oke. Nah, akan ada bukan ditambah ya maksudnya itu. Nah, sementara di dalam akuntansi itu adalah biaya yang ada di dalam transaksi kan gitu ya. Oke, jadi akan ada dua informasi ini yang perlu Anda pahami lagi. Oke. Nah, untuk memperhitungkan ini kita punya informasi bahwa Samantha, gitu ya, Samantha punya gaji sebelumnya adalah 120 juta, gitu ya. Oke, kemudian ruko miliknya sebelumnya disewakan ya. Oh sorry, untuk membuka bisnis software development di sebuah ruko miliknya yang sebelumnya disewakan sebesar 60 juta per tahun. Di tahun pertama pengeluarannya adalah gaji untuk dirinya sendiri, sewa itu nol, dan juga biaya operasional lainnya adalah 50 juta. Tentukan kira-kira biaya akuntansi dan biaya ekonomi daripada bisnis Samantha itu. Jadi mohon kalian amati ya teman-teman ya di sini untuk membuka bisnis software development di sebuah toko miliknya yang sebelumnya disewakan 60 juta per tahun gitu ya. Nah, ini berarti harusnya adalah biaya yang disewakan gitu kan. Nah, tapi di konteks ini eh, sewa yang dipakai itu adalah nol. Oke, jadi kalian bisa gunakan aturan yang disewakan aja, oke ya. Nah ini gaji yang sebelumnya kalau misalnya dia nggak resign, itu ya 120 juta, sementara eh, nyewaan karena di sini nol ya kita anggap sang kosnya adalah 60 juta, oke. Nah, ini ya RP 60 juta. Kemudian gaji untuk dirinya itu adalah 80 juta, ya. Kemudian biaya operasionalnya, biaya operasional, operasionalnya adalah 50 juta, ya. Kemudian yang terakhir, Anda harus menentukan biaya peluangnya dulu ya. Ya, biaya peluangnya, eh, biaya peluang Anda bisa hitung melalui gaji yang sebelumnya dia harus dapatkan, itu 120 juta. Anda kurangkan dengan gaji yang saat ini dia dapatkan, yaitu 80 juta, ya. Nah, dari sini Anda bisa mendapatkan besaran biaya peluang adalah 40 juta. Kemudian total cost-nya adalah tidak lain adalah variable cost ditambah fixed cost. Ditambah variable fixed cost. Jadi kita punya TC-nya adalah berapa? 60 itu adalah fixed cost. Gaji untuk dirinya sendiri 80, sorry. 80 juta ditambah dengan biaya operasionalnya adalah 50 juta. Oke, ditambah dengan biaya peluangnya adalah 40 juta, ditambah dengan apa namanya eh, sewa, ya kan? Sewanya adalah 60 juta. Oke, jadi kita punya total cost-nya adalah ini tambah ini 120 ditambah dengan ini dan ini adalah 100 ya. Nah, perlu Anda ketahui ternyata sewa di sini juga nol, bisa Anda tulis di sini nol. Nah, oke ya, berarti kita punya total cost-nya adalah 120 ditambah 110. Berarti di sini adalah 230 juta. Oke. Nah, ini adalah total cost yang seharusnya dia apa namanya keluarkan. Oke ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang soal nomor dua itu berkaitan dengan melengkapi tabel. Jadi saya rasa Anda sudah sangat pintar gitu ya terkait dengan
penghitungan tabel ini. Jadi saya punya tabel misalnya seperti ini, ya kan? Sorry, seperti ini, ya kan? Nah, seperti ini, kan? Nah, kita punya outputnya nol, itu ya. Variabel cost-nya berarti berapa, kan gitu ya? Berarti nol ya, untuk di saat nol, nol. Kemudian Anda juga bisa hitung dari TC sama dengan VC ditambah FC seperti ini, gitu ya. Anda bisa substitusikan TC-nya 200 sama dengan ini yang di sini ya. Berarti 200 kurangi nol berarti ya. VC-nya adalah tidak lain. VC adalah TC dikurangi FC, gitu ya. Berarti di sini 200 kurangi ini nol, ini kurangi ini 50, ini kurangi ini 90, ya. Ini kurangi ini, ya. Berapa berarti 114. Kemudian ini Anda kurangkan ini 140, ini kurangkan ini 175, ini kurangkan ini berarti 220, ini kurangkan ini adalah 280, ini kurangkan ini berarti 360, dan ini dikurangkan ini adalah Oh, berarti 460 gitu ya. Dan terakhir ini kurangkan dengan ini adalah 580. Oke, setelah itu Anda bisa mencari marginal cost-nya berapa. Jadi pada saat marginal cost yang ada di sini tentu tidak ada ya nol ya atau tak hingga. Nah, nol kurang nol tak tentu gitu ya. Tidak tentu dan em, ini kurang ini dibagi ini berarti 50. Kemudian ini kurangi ini dibagi ini ya. Berarti 40. Terus kemudian ini kurangkan ini ya. Eh ini kurangkan ini gitu ya. Berarti eh, berapa? 290 Anda bagikan dengan ya kalau udah masuk begini kalkulator aja ya. 3 314 dikurangi dengan 290 ya. Oke, 24 ya 24 dan eh, berikutnya bisa kalian hitung sendiri ya sampai habis. Oke, jadi caranya adalah eh, 290 yang ini didapat dari 290 dikurangi 250 dibagi dengan satu, sorry, 290 itu 2 kurangi 2 kurangi satu. Oke, jadi 40 per 1. Ya, jadi nilainya 4 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang FC bisa kalian hitung rata-rata FC berarti FC dibagi Q gitu ya. Berarti di sini adalah 200 dibagi satu satu. Nah, variabel cost juga sama berarti ini dibagi satu berarti 50 per 1. Nanti kalau misalnya sudah sampai sini berarti 90 per 2. Yang ini berarti sorry, yang ini adalah 200 per 2. Yang ini adalah 90 per 2. Ya. Yang sini total costnya berarti sama. Eh, kita bisa pergunakan nilai TJ-nya 250 bagi satu, ya, dan yang di sini adalah 290 bagi 2 ya, dan seterusnya dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu untuk memperhitungkan tabel ini. Silakan kalian pelajari sendiri untuk penghitungan ini dengan sederhana dan eh, dengan menggunakan metode yang paling mudah. Oke, yang ketiga itu adalah misalnya kita punya fungsi produksi. Kita punya fungsi produksi jangka pendek yang diberikan oleh perusahaan di mana TC adalah total biaya dan Q adalah total kuantitas output. Keduanya diukur dalam ribuan, misalnya begitu. Berapa biaya tetapnya perusahaan itu? Jadi gampang ya teman-teman ya. Kalau ini kalian bisa hitung ya kan. Berapa biaya tetap dari perusahaan gitu ya. Berarti eh, fixed cost-nya kita punya TC sama dengan 200 ditambah 50 ini. Berarti ini adalah fixed cost dan ini adalah variable cost. Oke ya. Berarti jawabannya adalah 200. Oke.
Dan kemudian berikutnya itu adalah jika perusahaan memproduksi 1.000 unit, 100.000 unit barang, berapakah biaya variabel rata-ratanya? Oke. Biaya variabel rata-ratanya berarti kalian bisa eh, mensubstitusikan nilai 1.000 ini ke dalam TC kan gitu kan. Jadi kita perhitungkan dulu TC-nya adalah substitusikan Q sama dengan 100.000. Berarti di sini kita punya 200 ditambah dengan 55 Ki gitu ya. TC-nya, sorry ini dalam ribuan ya, berarti kita skip tiga nomor di belakang ini, tiga digit belakang, berarti kita punya 100, berarti TC-nya kita substitusi 100, tambah 55 kali 100. Oke. Berarti TC-nya adalah 200 ditambah 55 ratus gitu ya. Berarti TC-nya adalah tidak lain 5.700. Oke. Nah, kita punya yang A ini. Yang A lanjutannya berarti eh, AC itu adalah TC dibagi Q kan gitu ya. Berarti kita punya 5.700 dibagi dengan 100 berarti 57 ya. Biaya rata-ratanya adalah 57 yang ini. Kemudian berapa biaya marginal produksinya? Ya. Nah, biaya marginal produksi berarti kita bisa gunakan aturan delta Q gitu ya. Di MC sama dengan delta Q, delta TC gitu ya. Delta TC per delta Q, saya ulangi. Jadi MC sama dengan delta TC per delta Q kan gitu ya. Atau tidak lain adalah turunan TC terhadap Q ya. Berarti kita turunkan dulu TC-nya. Kita TC adalah 200 plus 55 Q berarti MC-nya adalah 55 gitu ya. Karena Q turunannya satu, ya. Turunan Q itu satu sehingga kita dapat MC-nya ada 55. Oke, jadi di sini adalah 55. 57, maaf ini bukan 57 ya, melainkan yang ini AC ya, maaf ini yang AC ini berarti jawaban untuk soal ini ya, teman. 57. Nah, yang ini bukan 57 berarti yang ini itu adalah eh, apa namanya? C, C itu adalah 55 I, maka AVC-nya adalah PC per Q. Si banyak. Aduh. Iya, kemudian eh, ini yang sini ya kita bisa substitusi ulang PC-nya. Itu adalah 55 Ki per Ki ini ya. Nah, kita bisa coretkan, berarti AVC-nya juga sama ya. Ternyata di sini adalah 55. Jadi tadi saya kesalahan tulis. Ini 55, sementara yang di sini adalah 57. Nah, kalian juga bisa mencoba misalkan perusahaan meminjam uang memperluas pabriknya, biaya tetapnya meningkat sebesar 50, tapi biaya variabelnya turun menjadi 45 per 1.000 unit. Biaya bunganya dimasukkan ke dalam persamaan setidaknya 1 poin tingkat bunga meningkatkan biaya sebesar 3.000 dan kemudian tentukan persamaan biaya yang baru. Misalnya seperti itu ya. Nah, kita sekarang punya biaya tetapnya meningkat menjadi 50, sehingga biaya variabelnya turun, ya kan? Turun menjadi 45 untuk per 1.000 unit. Dia berarti turunnya bukan 55 tapi di sini 4. Kita tulis dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita bikin TC-nya adalah 200 ditambah 55 Ki. Kemudian TC-nya adalah tidak lain eh, bisa kita modifikasi tadi 5.000 ya 50.000 ya berarti kita akan punya TC baru yaitu TC baru itu adalah 200 ditambah 55 ditambah penyesuaiannya adalah 50 gitu ya. Didapat dari sini karena kita menghapus tiga angka di belakang, tiga digit nol di belakang ya. Oke. Kemudian biaya variabelnya turun menjadi 45 per 1.000 unit. Artinya kita akan menurunkan ini, nah, menurunkan satu ini menjadi TC baru akan turun berarti 200 ditambah 50 ditambah 45 K kan itu ya. Nah, dan berikutnya akan ada informasi juga setiap kenaikan 1 poin. Oh, sorry.
biaya bunga juga dimasukkan ke dalam persamaan gitu ya. Berarti akan ada biaya bunga I gitu ya. Setiap kenaikan poin gitu ya, tingkat bunga meningkat sebesar 3.000. Artinya kita akan punya 3.000 I kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak menuliskannya dalam per 1.000 unit, berarti kita bagi dulu untuk biaya biaya bunga totalnya adalah tadi 3.000 US dollar kita kali dengan I. Karena per 1.000 berarti kita bikin per 1.000 juga. Berarti kita coret-coret tinggal 3I. Berarti kita akan punya 3I di belakang sini sehingga TC kita punya 250 ditambah 45 I ditambah 3I. Nah, sehingga ini fungsi TC kita yang baru dan kemudian kalian bisa memodifikasi juga fungsi ini menjadi fungsi TC yang bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan kemudian yang keempat, saya punya sampel soal yaitu buktikan bahwa sekarang secara matematis mengapa biaya marginal itu sama dengan. Nah, di kelas kemarin saya sudah menyampaikan bahwa eh, bahwa ini misalnya rata-rata secara matematis adalah biaya marginal sama dengan biaya rata-rata. Kita punya eh, apa namanya TC per Q itu adalah AC gitu ya. Jadi kita punya TC per Q atau C per Q. Nah, sekarang coba kita turunkan AC ini. Apakah AC aksen itu akan sama dengan apa namanya nol, kemudian apakah gitu ya. Kemudian bisa kita buktikan AC sama dengan MC gitu ya. Nah, itu yang penting sekali. Nah, AC apakah sama dengan MC? Nah, kita buktikan dulu dari sisi sini. Ya. Kita turunkan dulu AC-nya gitu ya. Misalkan ini adalah fungsi CQ adalah fungsi Q, itu adalah AC gitu ya. Berarti kita akan punya persamaan U itu adalah CQ dan persamaan V adalah Q gitu ya. Eh, Anda masih ingat AC aksen itu ya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, ini kita bikin U aksennya adalah C aksen I dan kemudian V aksennya adalah satu. Nah, dari sini bisa kita dapatkan juga sebetulnya teman-teman, yaitu AC-nya adalah C aksen I dikali dengan V, V-nya adalah I, min apa namanya V aksennya adalah satu dikali dengan C Q-nya per V kuadratnya adalah Q kuadrat V. Jadi kita punya AC aksen itu tidak lain adalah C aksen Q per dikali dengan Q per. Nah ini masing-masing coba kita masukkan ke sini. Berarti Q aksen gitu ya. Q aksen sorry Q kuadrat gitu ya. Men satu kali C berarti C Q per Q kuadrat ya. Nah sama dengan kan nol karena first order condition atau necessary condition. Oke. Nah setelah itu Anda sudah bisa mendapatkan ini. Anda bisa asosiasikan lagi C aksen Q kali Q. Coret-coret ini habis tinggal Q per Q gitu ya. Berarti kita punya eh, C aksen Q per Q gitu ya. Minus eh, C eh, fungsi Q untuk Q kuadrat gitu ya. Akan sama dengan nol ya. Anda bisa pindahkan ini ke ruas sebelah kiri misalnya. C aksen Q per Q sama dengan C fungsi Q per Q kuadrat gitu ya. Nah, barulah dari sini Anda bisa hapus salah satu komponen. Misalnya Anda bisa coret ini. Berarti kita akan tinggal punya C aksen Q sama dengan C fungsi Q dibagi Q. Nah, Anda ingat bahwa C fungsi Q adalah total cost gitu ya. Sementara C fungsi Q per Q adalah apa namanya average cost gitu ya, sorry AC. Dan kalau C aksen adalah tidak lain adalah DC fungsi Q terhadap Q atau
marginal cost ya. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa MC ini ya, MC itu akan sama dengan AC sehingga pembuktian untuk soal ini selesai gitu ya. Jadi bahwa secara matematis Anda bisa membuktikan bagaimana biaya marginal itu kemudian sama dengan biaya rata-rata. Nah, untuk soal berikutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Mohon disimak dengan baik pembahasan-pembahasan ini sehingga Anda bisa memahami secara konseptual penghitungan secara matematis. Terima kasih.